Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kimia 2019 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengendalian proses katabolisme dan anabolisme glukosa untuk mata kuliah metabolisme biomolekul. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang berperan dalam pembuatan presentasi berikut. Di sini kami dari kelompok 5, di situ ada saya sendiri, Tiara Fahriza, lalu ada rekan saya Aisyah Kistanti dan juga Hilman Syafi'i. Dari kelompok 8, di sini ada Windy Andriani, Muhammad Rifki Kairin, dan Haina Hairunisa. Di sini pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai katabolisme dari glukosa, yaitu glikolisis. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu katabolisme. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Dalam bentuk sederhananya kemudian akan menjadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme, yaitu reaksi molekul-molekul kecil yang dibangun menjadi molekul yang lebih besar. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu glukosa. Glukosa atau C6H12O6 yaitu suatu gula monosakarida yang merupakan hasil akhir dari proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Glukosa adalah salah satu karbohidrat yang digunakan sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Selanjutnya di sini ada metabolisme glukosa. Metabolisme glukosa akan menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan juga asetil koenzim A atau biasa kita sebut dengan asetil-CoA sebagai senyawa-senyawa antara oksidasi lengkap. Glukosa akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi yang akan disimpan sebagai senyawa fosfat berenergi tinggi atau adenosin trifosfat yang biasa disebut dengan ATP. Glukosa diserap ke dalam peredaran darah melalui saluran pencernaan. Glukosa tidak bisa dimetabolisme lebih lanjut sampai ia telah dikonversikan ke glukosa 6-fosfat yang direaksi oleh ATP. Sekali glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, ia akan dapat dikonversikan menjadi glikogen untuk disimpan dan tak dapat didifusi lagi keluar dari dalam sel. Selanjutnya adalah glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, lalu menjadi 2 NADH atau nikotinamid adenin dinukleid H dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis ini akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpanan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP atau diubah menjadi bentuk ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Berikut ini adalah jalur tahapan glikolisis yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ada tahapan-tahapan yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada alur langkah dari glikolisis atau tahapan-tahapan dari proses glikolisis. Yang pertama, itu ada glukosa akan diubah menjadi bentuk glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini itu akan membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi bentuk ADP atau adenosin difosfat. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat tadi akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat tadi akan diubah menjadi bentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini, enzim ini dibutuhkan energi dan juga ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang memiliki 3 atom C dan juga menjadi dihidroksi aseton fosfat yang memiliki 3 atom C. Reaksi tersebut akan dikatalisis oleh enzim aldose. Selanjutnya
pada tahap kelima, satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi bentuk gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim tiosa fosfat isomerase. Karena dalam tubuh, bentuk dihidroksiaseton fosfat itu tidak stabil sehingga harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk gliseraldehida 3-fosfat. Enzim triosa fosfat isomerase itu bekerja secara bolak-balik, yang artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat kembali. Selanjutnya pada tahap ke-6, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi bentuk 1,3 bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dihidrogenase. Pada reaksi ini itu akan terbentuk NADH. Pada tahap ke-7, 1,3-bifosfogliserat itu akan diubah menjadi bentuk 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya pada tahap ke-8, 3-fosfogliserat tadi akan diubah menjadi bentuk 2-difosfogliserat atau bentuk isomernya oleh enzim fosfogliserat mutase. Pada tahap ke-9, 2-fosfogliserat tadi akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Dan yang terakhir pada tahap ke-10, fosfoenol pirufat itu akan diubah menjadi bentuk pirufat atau asam pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam alur langkah glikolisis ada ATP yang diperlukan dalam proses pembentukan senyawa perubahan glukosa dan juga ada ATP yang akan dihasilkan, sehingga ATP yang dibutuhkan dan ATP yang dihasilkan itu akan dikurangi dan dihasilkan bahwa pada langkah glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya di sini ada regulasi kompleks alosterik dari fosfofruktokinase 1. Jadi setelah dijelaskan tadi mengenai alur glikolisis, enzim fosfofruktokinase 1 yaitu pada reaksi pembentukan glukosa 6-fosfat berjalan pada jalur glikolisis dan juga dapat berjalan pada jalur metabolisme lain, diantaranya itu sintesis glikogen dan juga pentosa fosfat. Reaksi metabolik reversibel yang terjadi yang dikatalisis oleh enzim PFK1 atau fosfofruktokinase itu adalah langkah yang mengikat glukosa ke glikolisis. Selain itu, situs pengikatan substratnya, enzim kompleks ini akan memiliki beberapa situs regulasi di mana akan mengikat aktivator atau inhibitor alosterik. Bisa dilihat ini adalah gambar dari perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan ditambah dengan ADP dengan bantuan enzim fosfofruktokinase 1. Sitrat atau dalam bentuk terionisasinya dari asam sitrat itu adalah perantara kunci dalam oksidasi aerobik pirufat. Asam lemak dan asam amino juga berfungsi sebagai pengatur alosterik dari enzim fosfofruktokinase 1, di mana konsentrasi sitrat yang tinggi akan meningkatkan efek penghambatan ATP yang selanjutnya akan mengurangi aliran glukosa melalui glikolisis. Selanjutnya adalah hambatan alosterik pirufat kinase. Pada konsentrasi ATP yang tinggi, asetil-CoA dan asam lemak rantai panjang yang memiliki suplai energi berlebih itu secara alosterik akan menghambat semua isoenzim pirufat kinase. Ketika glukosa darah rendah, itu akan menyebabkan pelepasan glukagon, protein kinase yang bergantung pada CAMP, dan akan menfosforilasi isoenzim L-pirufat kinase dan akan menonaktifkannya. Hal ini akan memperlambat penggunaan glukosa sebagai bahan bakar di hati dan menyimpannya untuk diekspor ke otak dan organ lainnya. Berikut ini ada gambar mekanisme bagaimana hambatan alosterik dari enzim pirufat kinase. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pengaturan dari jalur glikolisis dan juga gluconeogenesis, di mana kita ketahui bahwasanya glikolisis adalah proses metabolisme di mana memecahkan glukosa menjadi senyawa sederhana yaitu pirufat, dan kebalikannya yaitu gluconeogenesis di mana itu adalah anabolisme, di mana mengubah pirufat menjadi glukosa kembali. Hal ini pun bisa dilihat dari gambar secara sederhana dan juga secara ringkas, di mana kemungkinan besar glikolisis dan juga gluconeogenesis ini memiliki satu jalur yang hampir sama dan memiliki perbedaan di beberapa enzimnya dan katalisnya. Setelah mengamati reaksi mengenai glikolisis dan juga gluconeogenesis, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa reaksi
atau tahap pada glikolisis maupun gluconeogenesis yang sangat sekali menjadi sia-sia. Maksudnya adalah pada tahap tersebut kita akan menggunakan energi, tetapi energi itu pun akhirnya terhidrolisis. Contohnya pada gambar ada reaksi konversi di antara 1,6 bifosfat, di mana menggunakan beberapa enzim. Lalu dapat diringkas menjadi ATP ditambah H2O. Hal ini mengakibatkan ATP sebagai sumber energi terhidrolisis menjadi panas, dan hal ini sia-sia karena tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, akan ada beberapa pengendalian khusus untuk mengatur jalannya ini agar tidak sia-sia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya glikolisis dan gluconeogenesis haruslah diatur. Salah satunya adalah mengatur enzimnya. Enzim yang pertama yang akan kita bahas adalah isoenzim heksokinase. Kita telah mengetahui bahwasanya isoenzim heksokinase adalah salah satu enzim yang membantu untuk mengkatalisis glukosa menjadi glukosa 6-fosfat pada proses glikolisis. Oleh karena itu, hal ini penting untuk diatur, di mana isoenzim heksokinase ini terdiri 1 hingga 4 bagian, di mana bisa ditulis dalam huruf Romawi. Untuk isoenzim heksokinase 1 dan 2 itu bekerja paling optimum pada konsentrasi glukosa sebesar 0,1 milimolar, tetapi biasanya darah mengandung 4 hingga 5 milimolar. Heksokinase ini kemudian dihambat kinerjanya oleh glukosa 6-fosfat. Kenapa dihambat? Hal ini untuk diatur agar glukosa di dalam tubuh kita tetap dalam kondisi wajar atau sebutuhnya. Hingga glukosa 6-fosfat ini pun akan menghambat kinerja isoenzim heksokinase dan akhirnya isoenzim ini tidak bekerja untuk memproses glukosa dalam jangka yang banyak ataupun dalam kuantitas yang banyak. Selanjutnya, mari kita melihat mengenai isoenzim heksokinase 4, di mana dalam grafik bisa kita lihat heksokinase 4 tidak tergantung pada konsentrasi glukosa yang besar. Tidak seperti isoenzim heksokinase 1 yang bisa kita lihat di grafik, di mana pada konsentrasi sekitar 0,1 milimolar, isoenzim heksokinase 1 ini bekerja pada kondisi optimumnya hingga seterusnya. Tetapi pada hingga 20 milimolar pun heksokinase 4 masih tetap berjalan hingga naik ke atas. Hal ini membuat heksokinase 4 sangat sulit untuk jenuh dan akan tetap bekerja terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai heksokinase 4 ini, di mana heksokinase 4 tidak dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat tidak seperti pada heksokinase 1, 2, ataupun 3, sebanyak apapun konsentrasinya. Oleh karena itu, isoenzim heksokinase 4 ini akan dihambat oleh fruktosa 6-fosfat untuk bekerja. Hal ini dikarenakan misalkan saja tubuh sangat kekurangan glukosa, maka isoenzim heksokinase 4 akan dihambat oleh fruktosa 6-fosfat, seperti misalkan pada proses puasa. Lalu, akan kembali aktif lagi apabila makanan kaya akan karbohidrat mulai masuk ke dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Hairin akan melanjutkan pembahasan terkait dengan gluconeogenesis dan apa yang meregulasi terkait proses ini. Gluconeogenesis itu singkatnya adalah terdiri dari 3 kata, gluko, neo, dan genesis. Gluko merujuk kepada glukosa, neo yang berarti baru, dan genesis yang berarti pembentukan. Jika diartikan secara utuh, yaitu pembentukan gula secara proses yang baru. Nah, gula yang dimaksud ini yaitu glukosa. Dan proses dari gluconeogenesis ini merupakan proses kebalikan dari glikolisis, di mana walaupun faktanya ada beberapa enzim berbeda yang menyertainya dan juga ada satu proses yang berbeda merupakan proses awalnya, yaitu dari pirufat untuk sebelum akhirnya menjadi fosfoenol fosfat. Nah, tahapan ini tentu tidak bisa terjadi secara terus-menerus. Ini hanya terjadi mungkin pada kondisi tertentu saja, karena untuk memenuhi yaitu euglikemia. Euglikemia adalah level yang normal gula dalam darah. Ketika gula dalam darah itu lebih sedikit atau kekurangan, maka tubuh akan otomatis melakukan proses dari gluconeogenesis ini. Nah, itulah mengapa tahap ini tidak bisa terjadi secara terus-menerus, karena tubuh pun mengenali adanya sumber-sumber yang dapat diubah untuk menjadi energi selain dari proses gluconeogenesis ini. Nah, yang selanjutnya yaitu proses regulasi gluconeogenesis. Yang pertama, regulasinya yaitu ada di pirufat ketika di mitokondria, ada di pirufat saat di mitokondria. Ini dapat terjadi 2 tahap. Pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis ini
dapat menuju dua tahap, yaitu yang pertama dapat menjadi asetil-CoA melalui kompleks piruvat dehidrogenase yang kemudian nantinya digunakan untuk terlibat dalam proses siklus Krebs. Dan yang kedua, itu dapat terjadi proses gluconeogenesis ketika ke kanan. Panah yang kanan, itu dari piruvat akan menjadi oksaloasetat. Namun, disinilah perbedaannya ketika dari glikolisis itu tidak ada oksaloasetat, namun dari proses gluconeogenesis, dari piruvat sebelum akhirnya menjadi fosfoenol fosfat, akan menjadi oksaloasetat dulu dengan bantuan enzim piruvat karboksilase. Dan ketika sudah menjadi oksaloasetat, namun tubuh mengenali adanya sinyal bahwa di dalam tubuh ada asam lemak yang dapat yang dapat diolah untuk akhirnya menjadi energi, maka proses ini akan berhenti dan akan menjadi asetil-CoA, akan berbalik ke arah panah yang kiri. Dan ini adalah proses regulasi kedua pada gluconeogenesis. Ini terjadi ketika fruktosa 1,6-bisfosfatase ini adalah yang merubah fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. FBPase1 ini akan aktif ketika ada sitrat, tapi tidak akan aktif ketika ada AMP, dan juga tidak akan aktif ketika ada FBPase2. FBPase2 ini adalah fruktosa 2,6-bisfosfat yang terbentuk ketika fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Nah, fruktosa 2,6-bisfosfatase ini akan mengaktifkan PFK1 yang ada di sebelah kiri, fosfofruktokinase, yang nantinya akan teraktivasi ketika ada ADP dan juga ada AMP. Disinilah mengapa ketika FBPase2 aktif, FBP1 akan terhambat. Dan perlu diketahui bahwa FBPase1 merupakan laju penentu dari gluconeogenesis. Kenapa? Karena ketika FBPase1 melambat, yang diakibatkan oleh FBPase2, maka proses dari gluconeogenesis itu akan melambat juga. Jadi proses akhirnya untuk menjadi glukosa ketika ke atas itu tidak akan bisa tercapai karena halangan dari adanya AMP dan juga adanya FBPase2. Itu adalah regulasi kedua yang mengapa itu tidak akan terjadi secara bersamaan karena ini merupakan sistem yang sifatnya bolak-balik. Ya, selanjutnya overview dari proses gluconeogenesis ini yaitu regulasinya. Terkait dengan regulasinya, yaitu gluconeogenesis lebih cenderung terjadi ketika banyak asetil-CoA atau sitrat serta adanya ATP. Karena gluconeogenesis tidak akan terjadi jika piruvatnya pun tidak cukup, dan juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa FBPase1 akan teraktivasi ketika ada sitrat. Itulah mengapa lebih cenderung terjadi ketika ada sitrat ataupun ATP. Dan regulasi ini dipicu oleh keadaan di dalam sel tubuh untuk memenuhi energi, karena sel tubuh pun memerlukan energi untuk kita beraktivitas, dan regulasi ini juga dipicu oleh keadaan di luar sel tubuh, seperti hormon insulin, glukagon, dan epinefrin. Hormon ini bekerja secara berlawanan. Kalau hormon insulin ada, berarti glukagon tidak ada. Maka kebalikannya, jika hormon glukagon ada, maka hormon insulin tidak ada. Keduanya bekerja untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah di tubuh kita yang akhirnya mencapai titik euglikemia. Dan hormon epinefrin juga berpengaruh, yang kita lebih kenal sebagai fight or flight response. Ini merupakan salah satu juga yang menyebabkan pemicu dari regulasi di luar sel tubuh. Selanjutnya, kontrol glukosa darah. Konsentrasi glukosa darah.
Pada keadaan pasca penyerapan, kadar glukosa darah pada kebanyakan mamalia dipertahankan antara 4,5 sampai 5,5 mmol per liter. Setelah mengonsumsi karbohidrat, kadar tersebut dapat meningkat menjadi 6,5 sampai 7,2 mmol per liter. Dan pada saat kelaparan, kadarnya dapat turun menjadi 3,3 sampai 3,9 mmol per liter. Mekanisme metabolik dan hormonal mengatur kadar glukosa darah. Pemeliharaan kadar glukosa darah yang stabil merupakan salah satu mekanisme hemostatik yang diatur paling ketat yang melibatkan hati, jaringan ekstrahepatik, dan beberapa hormon. Sel hati bersifat permeabel bebas untuk glukosa. Sedangkan sel jaringan ekstrahepatik relatif impermeabel, di mana penyerapan glukosa menentukan kecepatan dalam pemakaian glukosa di jaringan ekstrahepatik. Berikut adalah tabel pengangkut glukosa yang utama. Pengangkut dua arah fasilitatif, yaitu glukosa transporter 1, lokasi jaringan pada otak, ginjal, kolon, plasenta, eritrosit. Fungsinya penyerapan glukosa. Glukosa transporter 2, lokasi jaringannya pada hati, sel, pankreas, usus halus, ginjal. Fungsinya itu untuk penyerapan atau pembebasan glukosa secara cepat. Selanjutnya, glukosa transporter 3 atau GLUT3, lokasi jaringannya pada otot, ginjal, dan plasenta. Fungsinya penyerapan glukosa. Kemudian, glukosa transporter 4, lokasinya yaitu otot jantung dan rangka jaringan adiposa. Fungsinya itu penyerapan glukosa yang dirangsang oleh insulin. Lalu, glukosa transporter 5, lokasi jaringannya yaitu di usus halus. Fungsinya penyerapan glukosa. Selanjutnya, pengangkutan satu arah dependent atau sodium glukosa transporter 1. Lokasi jaringannya itu usus halus dan ginjal. Fungsinya itu penyerapan aktif glukosa dengan melewati gradien konsentrasi. Berikut hormon yang mengatur glukosa darah. Hormon yang pertama ada hormon insulin. Hormon insulin berperan dalam mengatur glukosa darah, dihasilkan oleh sel B Langerhans di pankreas yang bersifat permeabel, bebas terhadap glukosa yang melalui pengangkut GLUT2, dan glukosa mengalami fosforilasi oleh glukokinase pada tabel di slide sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan glukosa darah akan meningkatkan aliran metabolik melalui glikolisis, siklus asam sitrat, dan pembentukan ATP. Peningkatan ATP menghambat kanal K+ yang peka. ATP menyebabkan peningkatan ATP menghambat kanal K+ yang peka ATP, menyebabkan depolarisasi membran sel yang meningkatkan influx Ca2+ melalui kanal Ca2+ peka voltase dan merangsang eksositosis insulin. Oleh karena itu, kadar insulin dalam darah setara dengan konsentrasi glukosa darah. Zat lain yang menyebabkan pengaruh insulin dari pankreas adalah asam amino, asam lemak bebas, badan keton, glukagon, sekretin, dan otot sulfonylurea, tolbutamid, dan gligurid. Insulin cepat menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pemindahan glukosa ke dalam jaringan adiposa dan otot dengan merekrut pengangkutan glukosa GLUT4 dari bagian dalam sel ke membran plasma. Insulin cepat menurun membran plasma. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi penyerapan glukosa oleh hati, insulin meningkatkan penyerapan jangka panjang akibat kerjanya pada enzim-enzim yang mengendalikan glikolisis, glikogenesis, dan gluconeogenesis. Berikut adalah tabel respon jaringan terhadap hormon insulin dan glukagon. Yang ditingkatkan oleh insulin itu terdapat pada hati yang mensintesis asam lemak, glikogen, dan protein. Pada jaringan adiposa, terjadi penyerapan glukosa, sintesis asam lemak. Dan pada otot terjadi penyerapan glukosa, sintesis glikogen, sintesis protein. Yang diturunkan oleh enzim pada hati yaitu pada ketogenesis, gluconeogenesis, sedangkan pada jaringan adiposa yaitu lipofisis. Yang ditingkatkan oleh glukosa
yaitu glikogen, gluconeogenesis, dan ketogenesis. Pada jaringan adiposa yaitu lipolisis. Selanjutnya ada hormon glukagon. Glukagon adalah hormon yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas, sekresinya dirangsang oleh hipoglikemia. Di hati, glukagon merangsang glikogenolisis dengan mengaktifkan fosforilase seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya. Glukagon juga meningkatkan gluconeogenesis dari asam amino dan laktat. Pada semua efek ini, glukagon tercipta melalui pembentukan CAMP, baik glikogenolisis maupun gluconeogenesis di hati yang berperan menimbulkan efek hiperglikemik glukagon yang kerjanya bertentangan dengan kerja insulin. Dan selanjutnya, kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis anterior menyebabkan sekresi hormon-hormon yang cenderung meningkatkan kadar glukosa darah sehingga melawan kerja insulin. Hormon-hormon ini adalah hormon pertumbuhan, ACTH atau kortikotropin, dan mungkin hormon diabetoglik lain. Sekresi hormon pertumbuhan dirangsang oleh hipoglikemia. Hormon ini menurunkan sekresi hormon pertumbuhan dirangsang oleh hipoglikemia. Hormon ini menurunkan penyerapan glukosa di otak. Sebagian efek ini dapat bersifat tidak langsung karena hormon ini merangsang mobilisasi asam lemak bebas dari jaringan adiposa yang menghambat pemakaian glukosa. Selanjutnya, glukokortikoid atau 11-oksisteroid disekresikan oleh korteks adrenal dan juga disintesis di jaringan adiposa tanpa diregulasi. Hormon ini bekerja dengan meningkatkan gluconeogenesis melalui peningkatan katabolisme asam amino di hati akibat induksi pada aminotransferase serta enzim-enzim kunci pada gluconeogenesis. Selain itu, glukokortikoid menghambat pemakaian glukosa di jaringan ekstrahepatik. Dalam semua efek ini, glukokortikoid bekerja secara antagonistik terhadap insulin. Selanjutnya hormon epinefrin, yaitu epinefrin disekresikan oleh medula adrenal akibat rangsangan yang menimbulkan stres dan menyebabkan glikogenolisis di hati dan otot karena stimulasi fosforilase melalui pembentukan CAMP. Di otot, glikogenolisis menyebabkan peningkatan glikolisis, sedangkan di hati, hal ini menyebabkan pembebasan glukosa ke dalam aliran darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fruktosa 2,6-bifosfat, yaitu regulator yang baik untuk glikolisis dan gluconeogenesis. Peran khusus hati dalam mempertahankan kadar glukosa darah yang konstan membutuhkan mekanisme pengaturan tambahan untuk mengkoordinasikan produksi dan konsumsi glukosa. Nah, ketika kadar glukosa darah ini menurun, hormon glukagon memberi sinyal kepada hati untuk memproduksi dan melepaskan lebih banyak glukosa dan berhenti mengkonsumsinya untuk kebutuhannya sendiri. Satu sumber glukosa adalah glikogen yang disimpan di hati, dan sumber lainnya adalah gluconeogenesis. Regulasi hormonal glikolisis dan gluconeogenesis dimediasi oleh fruktosa 2,6-bifosfat, yaitu efektor allosterik untuk enzim PFK1 dan FB-fase 1. Dapat dilihat pada gambar di slide, peran fruktosa 2,6-bifosfat dalam regulasi glikolisis dan gluconeogenesis. Pada fruktosa 2,6-bifosfat memiliki efek berlawanan pada aktivitas enzim fosfofruktokinase 1 atau PFK1, yaitu enzim glikolitik. Dan fruktosa 1,6-bifosfat atau FB fase 1, yaitu enzim gluconeogenik, dapat dilihat pada gambar A, yaitu aktivitas PFK1 tanpa kehadiran dari F26BP, yaitu kurva biru, adalah setengah maksimal ketika konsentrasi fruktosa 6-fosfat adalah 2 mikrometer, yaitu K0,5 sebanyak 2 mikrometer. Ketika 0,13 mikrometer F26BP hadir, yaitu pada kurva merah,
K0,5 untuk fruktosa 6-fosfat hanya 0,8 mikrometer. Jadi, F26BP mengaktifkan PFK1 dengan meningkatkan afinitas yang tampak, seperti pada gambar, dan untuk fruktosa 6-fosfat. Nah, untuk grafik yang B, yaitu aktivitas FBPase 1 dihambat sedikitnya 1 mikrometer F26BP dan sangat dihambat oleh 26 mikrometer. Dengan tidak adanya inhibitor ini, yaitu kurva biru, K0,5 untuk fruktosa 1,6 bifosfat adalah 5 mikrometer. Tetapi dengan adanya 25 mikrometer F26BP, yaitu kurva merah, K0,5 adalah lebih besar dari 70 mikrometer. Nah, fruktosa 2,6 bifosfat juga membuat FBPase1 ini lebih sensitif terhadap penghambatan oleh regulator alosterik lain. Ketika fruktosa 2,6 bifosfat berikatan dengan situs alosteriknya di PFK1, maka meningkatkan afinitas enzim untuk substrat yaitu fruktosa 6-fosfat dan mengurangi afinitasnya untuk inhibitor alosterik, ATP, dan sitrat. Pada konsentrasi fisiologis, substratnya ATP dan fruktosa 6-fosfat dan lainnya, efektor positif dan negatif seperti ATP, AMP, dan sitrat, PFK1 secara virtual tidak aktif tanpa adanya fruktosa 2,6 bifosfat. Fruktosa 2,6 bifosfat mengaktifkan PFK1 dan merangsang glikolisis di hati dan pada saat yang sama menghambat FBPase 1 sehingga memperlambat glikoneogenesis. Meskipun secara struktural terkait dengan fruktosa 1,6 bifosfat, fruktosa 2,6 bifosfat ini bukan zat antara dalam gluconeogenesis atau glikolisis. Itu adalah pengatur atau pengendali yang tingkat selulernya mencerminkan tingkat glukagon dalam darah yang meningkat ketika glukosa darah turun. Konsentrasi seluler fruktosa 2,6 bifosfat ditentukan oleh tingkat relatif pembentukan dan pemecahannya. Dapat dilihat pada gambar yang A, proses ini dibentuk oleh fosforilasi fruktosa 6-fosfat, dikatalisis oleh fosfofruktokinase 2 atau PFK2, lalu dipecah oleh fruktosa 2,6 bifosfat atau FBPase2. Nah, harus diperhatikan bahwa enzim ini berbeda dari PFK1 dan FBPase1 yang mengkatalisis pembentukan dan pemecahan masing-masing dari fruktosa 1,6 bifosfat. PFK2 dan FBPase2 adalah dua aktivitas enzimatik yang berbeda dari satu atau bifungsional protein. Keseimbangan kedua aktivitas ini di hati yang menentukan tingkat seluler fruktosa 2,6 bifosfat, diatur oleh glukagon dan insulin. Selanjutnya, glukagon ini merangsang adenilat siklase hati untuk mensintesis 35 siklik AMP atau CAMP dari ATP. Kemudian CAMP ini diaktifkan oleh protein kinase yang bergantung pada CAMP yang mentransfer gugus fosforil dari ATP ke protein bifungsional PFK atau FBPase2. Fosforilasi protein ini meningkatkan aktivitas FBPase2 dan menghambat aktivitas PFK2. Glukagon dengan demikian menurunkan tingkat seluler fruktosa 2,6 bifosfat, menghambat glikolisis dan merangsang glikoneogenesis. Produksi yang dihasilkan lebih banyak glukosa memungkinkan hati untuk mengisi kembali glukosa darah sebagai respon terhadap glukagon. Insulin ini memiliki efek kebalikannya, yaitu merangsang aktivitas fosfoprotein fosfatase yang mengkatalisis penghilangan gugus fosforil dari protein bifungsional PFK2 atau FBPase2. Selanjutnya itu mengaktifkan aktivitas PFK2-nya dan meningkatkan tingkat fruktosa 2,6 bifosfat, merangsang glikolisis dan menghambat glikoneogenesis. Pada gambar ini, kedua enzim merupakan bagian dari rantai polipeptida yang sama dan keduanya ini diatur secara timbal balik oleh insulin dan glukagon. Di sini dan di tempat lain panah digunakan untuk menunjukkan peningkatan dan penurunan kadar metabolit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus substrat. Siklus substrat atau kadang-kadang juga disebut dengan siklus sia-sia terjadi di beberapa titik di jalur yang menghubungkan antara glikogen dengan pirufat. Untuk reaksi seperti yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase 1 dan fruktosa 1,6 bifosfat berlangsung pada saat yang sama.
Masing-masing harus eksergonik di bawah kondisi yang berlaku di dalam sel. Reaksi fosfofruktokinase 1 bersifat eksergonik karena melibatkan transfer gugus fosforil dari ATP, dan reaksi fruktosa 1,6-bifosfat bersifat eksergonik karena melibatkan hidrolisis ester fosfat. Karena siklus melibatkan dua enzim yang berbeda, tidak hanya satu yang bekerja di kedua arah. Setiap aktivitas dapat diatur secara terpisah. Fruktosa 2,6-bifosfat mengaktifkan fosfofruktokinase 1, mendukung glikolisis dan menghambat fruktosa 1,6-bifosfat, menghambat glukogenesis. Siklus dua enzim dengan demikian menyediakan sarana untuk mengendalikan arah aliran metabolik bersih. Kerugian energi yang tampak dari siklus sia-sia ini ternyata sebanding dengan keuntungan yang memungkinkan jenis kontrol arah jalur ini. Selanjutnya adalah pengatur kunci metabolisme karbohidrat dan lemak. Mekanisme pengaturan lain yang baru-baru ini ditemukan juga bertindak dengan mengendalikan tingkat fruktosa 2,6-bifosfat. Dalam hati mamalia, selulosa 5-fosfat, produk dari jalur heksosa monofosfat, memediasi peningkatan glikolisis yang mengikuti konsumsi makanan tinggi karbohidrat. Konsentrasi selulosa 5-fosfat meningkat saat glukosa yang masuk ke hati diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan memasuki jalur glikolitik dan heksosa monofosfat. Selulosa 5-fosfat mengaktifkan fosfoprotein fosfatase PP2A yang mendesfosforilasi enzim fosfofruktokinase 2 atau fruktosa 2,6-bifosfat difungsional. Defosforilasi mengaktifkan fosfofruktokinase 2 dan menghambat fruktosa 2,6-bifosfat. Dan peningkatan yang dihasilkan dalam fruktosa 2,6-bifosfat merangsang glikolisis dan menghambat gluconeogenesis. Peningkatan glikolisis meningkatkan produksi asetil CoA, sedangkan peningkatan aliran heksosa melalui jalur heksosa monofosfat menghasilkan NADPH. Asetil CoA dan NADPH adalah bahan awal untuk sintesis asam lemak, yang telah lama diketahui meningkat secara dramatis sebagai respon terhadap asupan makanan tinggi karbohidrat. Selulosa 5-fosfat juga meningkatkan sintesis semua enzim yang diperlukan untuk sintesis asam lemak. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan oleh tim kami dalam menyusun presentasi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.